kemudian bisa disebut sebagai prestasi dan Anda layak mendapatkannya. Karena justru sekarang ada sekelompok orang yang tidak menyerahkan suaranya pada PDS dan malah bikin sendiri. Itu artinya mereka tidak percaya pada PDS. Tidak, artinya tidak bisa diambil kesimpulan seperti itu. Karena bagi kita bersama ada proses di bangsa ini yang membuka kesempatan bagi siapa saja untuk mengapresiasikan berpolitiknya dengan membentuk partai baru. Artinya kalau tidak ada undang-undang itu, tidak akan muncul juga PKDI. Apakah seperti itu? Seperti itu. Saya kira tidak. Kenapa? Gitu. Karena yang mau dikemukakan oleh PKDI adalah perubahan, semangat perubahan. Dalam arti apa? Perubahan di seluruh sektor dan mulai dari dalam partai itu sendiri. Saya bisa kasih gambarkan begini, bahwa partai politik dimanapun itu merupakan sarana untuk mencapai kekuasaan. Itu bisa dimengerti seluruhnya. Tetapi sebentar, tetapi kekuasaan yang bagaimana? Nah, semangat perubahan ini yang mau diusung oleh PKDI. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah bisa merubah sistem kepartaian di dalam dengan kader-kader yang baik, dengan moralitas yang terukur, terjaga, maka harapan baru juga pasti muncul di situ. Oke, saya berikan kesempatan pada interupsi, silakan. Terima kasih bahwa teman PDS tadi mengatakan bahwa harusnya kami mendukung Anda. Memang awalnya kami mendukung PDS karena kami mempunyai harapan bahwa PDS merupakan satu wadah, satu partai yang mewakili suara umat Kristiani yang termarginalkan. Tetapi setelah kami dukung dengan segenap hati kami, dengan sejumlah yang kami dukung kepada saudara, saudara tidak memberikan harapan yang kami harapkan, tidak membuktikannya, sehingga saudara dapat membuktikan selama 4 tahun ini berapa banyak pengurus yang mengundurkan diri karena kekecewaan. Terima kasih. Tadi saudari bilang bahwa sebenarnya karena PDS itu tidak sakit hati ya, karena sakit hati sama kita udah mendukung. Tapi pada dasarnya mungkin PKDI sekarang tidak mendukung, tapi semua agama sudah mendukung kita, termasuk Muslim, Buddha, Hindu, Katolik, semua mendukung kita. Dan sudah terbukti tahun 99 PKDI sudah mendapat 1 kursi, tapi satu kursi itu sudah diberikan kesempatan dan saat ini ada bersama-sama dengan kita, yaitu Pak Jos. Saya tanya sekarang, sebentar, saya tanya sekarang. Di PKDI ada nggak caleg-caleg non-Kristiani dan non? Ada. Sebentar, saya tanya beliau. Sebentar, belum. Ada, jelas ada. Bahkan saya bisa katakan di beberapa tempat ketua DPD sendiri, misalnya ini pendiri partai Pak Hendrik Alamsyah. Salah satu contoh yang lain, pengurus DPD di Mataram, NTB, dipimpin oleh seorang Kiai Haji. Sama dong sama PDS. Mendingan dukung aja PDS biar lebih banyak. Mereka tidak puas, karena itu masalah. Enggak, ketidakpuasan itu karena ada pengurus yang keluar, gitu. Ini memang ujung-ujungnya jangan-jangan kekuasaan semata, Pak. Tidak. Saya sudah tegaskan tadi bahwa ini bukan semata-mata soal kekuasaan, tetapi semangat perubahan itu mesti didorong oleh optimisme orang-orang muda. Oke. Saya bisa katakan bahwa sebagian besar dari pengurus PKDI, baik di tingkat pusat sampai di tingkat cabang maupun ranting, sebagian besar adalah orang-orang muda usia 40 tahun. Sekitar itu. Anda harus menjawab. Anda harus menjawab pertanyaan dari beliau. Anda harus menjawab tadi. Ya, silakan. Nah, Anda harus menjawab tadi. Beliau tadi menyampaikan, Anda dengar. Pertanyaan yang mana yang harus dijawab? Ketika beliau menjawab bahwa beliau menyampaikan bahwa, Pak silakan. Bukan tadi yang tadi bahwa Anda tadinya adalah orang PDS, memilih PDS, dan Anda kecewa dengan PDS karena tidak. Ya, bagi saya adalah begini.
proses berpartai, proses dalam salah satu contohnya adalah bahwa saya tinggal di kota Banten, saya tinggal di Banten, dan ketika itu kami semua memilih PDS, dan kami mengetahui bahwa di PDS terdapat 29.000. Kemana wakil yang duduk di situ? Tidak ada. ada. Ini, jadi dalam proses berpartai, proses di dalam kehidupan kita, tentu ada harapan-harapan dalam diri kita. Nah, harapan-harapan itu terkadang kan berbenturan dengan peraturan-peraturan yang ada juga di internal partai. Partai juga harus menjaga eksistensinya, sehingga bisa saja kekecewaan-kekecewaan itu ada di pihak-pihak tertentu. Oh tidak, itu yang terjadi. Jadi ketika ada yang mengatakan saya kecewa, oh kenapa harus kecewa? Persoalannya kan bagaimana kita membangun ini bersama. Kalau kemudian ke depan semua membawa semangat pembaruan, jelas pengalaman adalah guru yang paling baik. Dan hari ini PDS sedang dalam posisi itu. Kita dengan pengalaman-pengalaman yang lalu, dan kita ingin selalu memperbaharui diri. Dan kita yakin betul ke depan, proses 5 tahun ke depan kita akan jauh lebih bagus dengan pengalaman 5 tahun lalu.